Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan salehah, sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah bi khairin wa afiyah. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah di rumah beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tetap semangat belajar? Belajarnya semangat dong, kan sudah kelas 4. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tarikh Islam bersama ustazah. Apa itu ustazah tarikh Islam? Anak-anak waktu kelas 3 belum pernah mempelajari tarikh Islam. Di kelas 4 ini kita belajar tarikh Islam. Tarikh Islam itu adalah ilmu tentang sekitar kisah-kisah tentang Nabi, para sahabat Nabi, dan perjuangan Islam, supaya tidak terlupakan oleh kita sebagai umat muslim, dan kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang masyarakat Arab jahiliyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak dapat memahami peristiwa masyarakat Arab jahiliyah. Yang kedua, anak-anak dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Oke, anak, ada yang tahu apa arti jahiliyah itu? Mungkin di rumah anak-anak pernah mendengarkan kata dari jahiliyah atau jahil. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu? Oke, baik, pintar. Jahiliyah artinya kebodohan. Kenapa masyarakat Arab dahulu dikatakan masyarakat Arab jahiliyah? Apakah mereka tidak bisa menulis, ustazah? Tidak. Mereka bisa menulis, mereka bisa membaca, mereka bisa berhitung. Tetapi mereka akan jahiliyah atau hidup dalam kebodohan karena mereka pada saat itu hidup dalam kesesatan akidah dan kerusakan moral, kerusakan akhlak pada saat itu. Oke. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dan sebelum diutusnya Nabi, masyarakat Arab pada saat itu mereka memeluk ajaran agama Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid di sini yaitu orang-orang pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Akan tetapi semakin hari ajaran tauhid tersebut semakin bergeser, bahkan berubah. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Awalnya, ini kisahnya berawal dari orang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah tokoh masyarakat Arab, ya, yang dihormati dan didengar perintah dan perkataannya pada saat itu. Amr bin Luhai ini pada saat itu dia pergi ke negeri Syam. Amr bin Luhai pergi ke negeri Syam. Dia mendapati penduduk negeri Syam sedang menyembah patung. Nah, kemudian sedang menyembah patung. Kemudian Amr bin Luhai terheran-heran melihat itu. Dia, karena ini pemandangan awal baginya, dia tidak pernah melihat itu sebelumnya. Kemudian Amr bin Luhai bertanya kepada orang-orang tersebut, apa yang kalian lakukan? Nah, salah satu penduduk negeri Syam yang sedang menyembah berhala berkata, kami sedang menyembah patung. Kami menyembah patung ini supaya kami diberi hujan dan kami mendapatkan pertolongan.
Amr bin Luhai kemudian berkata, bersediakah kalian memberiku sebuah patung untuk aku bawa ke negeri Arab? Kemudian orang tersebut, penduduk negeri Syam yang sedang menyembah patung tersebut, diberikanlah satu patung kepada Amr bin Luhai yang bernama Hubal. Dibawalah pulang si Hubal, si patung ini, ke negeri Arab, diletakkan oleh Amr bin Luhai di dekat Ka'bah. Amr bin Luhai mengajak penduduk-penduduk Mekah pada saat itu untuk menyembah Hubal ini. Semakin hari semakin lama, semakin banyak orang-orang yang menyembah si patung ini. Bahkan bukan banyak yang menyembah patung itu saja, akan tetapi patung-patung yang lain juga semakin banyak di sekitar Ka'bah. Kenapa? Karena masyarakat Arab ini terdapat banyak suku, dan setiap suku mereka membuat patung, diletakkanlah di dekat Ka'bah. Suku yang lain membuat patung, diletakkanlah lagi di sekitar Ka'bah, sampai kisaran ratusan patung pada saat itu yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, semakin lama semakin banyak, dan hanya sedikit saja yang masih memegang ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Bahkan mereka rusak sudah moralnya, bukan hanya sesat dalam akidah, akan tapi akhlaknya sudah rusak. Banyak perbuatan-perbuatan keji dan tercela yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, seperti meminum minuman khamr atau minuman keras, berjudi, berzina. Perempuan tidak dihargai lagi pada saat itu. Mereka tidak segan-segan membunuh bayi perempuan yang lahir pada saat itu. Karena kenapa? Mereka menganggap bayi-bayi yang membawa mereka pada kemiskinan. Mereka takut miskin dan takut hina jika mempunyai anak perempuan. Anak-anak ustadzah, ini yang dinamakan perilaku-perilaku jahiliyah. Dari kisah ini kita dapat ambil petik hikmahnya, yaitu bahwa memohon, meminta, dan menyembah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik adalah dosa besar. Bagaimana dengan kita sekarang pada zaman ini? Masih adakah perilaku-perilaku jahiliyah yang dulu dilakukan oleh masyarakat Arab masih dilakukan kita pada zaman sekarang? Oke, tugas kalian di rumah, diskusikan bersama ayah atau bunda tentang ada nggak perilaku-perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat Arab dulu sebelum datangnya Islam, yang dilakukan oleh masyarakat kita pada zaman ini. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat anak-anak dan ayah atau bunda? Setelah didiskusikan, kemudian tuliskan pada kolom. Boleh ditulis di buku paket, juga boleh ditulis di buku tulis. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah kata ataupun salah sikap. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.